Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Rianto, Teknik Informatika semester 5, kampus STMIK Pranata Indonesia, Rawalumbu, Bekasi. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur organisasi komputer. Tujuan instruksional. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan organisasi arsitektur komputer serta struktur dan fungsi komputer. Komputer sebagai sebuah sistem yang berhierarki. Komputer dianggap sebagai struktur sejumlah komponen beserta fungsinya yang dijelaskan sebagai fungsi kolektif, struktur, dan fungsi internalnya. Arsitektur dan organisasi. Arsitektur adalah atribut yang berhubungan dengan programmer. Kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk representasi data, mekanisme, teknik pengelamatan. Contohnya, apakah tersedia instruksi untuk perkalian? Organisasi, bagaimana suatu perangkat diimplementasikan? Sinyal kontrol, interface, dan memori. Contoh, penambahan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Arsitektur itu sama, organisasi dapat berbeda. Arsitektur bisa tahan lama dan organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Fungsi dan strukturnya. Fungsi merupakan organisasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Fungsinya. Fungsi semua komputer untuk pertama pengolahan data processing. 2 penyimpanan data storage. 3 pemindahan data movement. Dan yang keempat kontrol dan lain-lain. Ya, di sini ada komputer dilihat dari sudut pandang fungsi. Operating environment, data movement, aparatus, kontrol mekanisme, data storage, data processing facility. Pemindahan data seperti kayak gini, contohnya dari keyboard ke layar monitor itu seperti ini gambarannya. Penyimpanan data, download dari internet, itu contoh gambarnya seperti ini ya. Pengolahan dari kepenyimpanan, contohnya updating bank statement. Ya, ini seperti ini. Pemrosesan dari penyimpanan ke IO, contohnya pencetakan bank statement. Struktur top level seperti ini strukturnya. Struktur CPU seperti ini. Struktur control unit seperti ini. Selanjutnya masih sama ya, evolusi komputer. Latar belakangnya seperti ini. Mulai dibuat tahun 1943 dan selesai tahun 1946. Digunakan sampai tahun 1955. ENIAC itu bukan biner desimal. Memiliki 20 akumulator untuk 10 digit. Diprogram manual dengan saklar, 18.000 tabung vakum, berat 30 ton, luas 1.500 square feet, dan memakan konsumsi daya 140 kW. Di sini contoh gambar tabung vakum ya. Sini ada struktur mesin von Neumann. Di sini gambar mesin von Neumann. Di sini ada IAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Berkapasitas memori 1000 x 40 bit.
Sini ada register-register dalam CPU. Selanjutnya ada tabel struktur IAS. Komputer komersial 1947, Scred Mauchly Computer Corporation, menjadi divisi dari Spheriren Corporation. Unifax itu dipasarkan akhir tahun 1950-an. IBM, pabrik peralatan Punchet Card 1953, IBM 701, 1955, IBM 702, merupakan awal dari seri 700 sampai 700 atau 7000 yang membuat IBM menjadi pabrik komputer. Transistor menggantikan vacuum tubes, lebih kecil, lebih murah. Komputer berbasis prosesor, ada mesin generasi 2, NCR dan RCA menghasilkan small transistor mekanis. IBM 7000 DET 1957 membuat PDP-1. Mikroelektronik secara harfiah berarti elektronika kecil. Sejumlah gate dikemas dalam satu keping semikonduktor silicon wafer. Sini ada generasi komputer vacuum tube dari tahun 1946 sampai 1957 dan transistor 1958 sampai dengan 1964. Small scale integration 1965, medium scale integration sampai dengan 1971, large scale integration 1971 sampai dengan 1977, very large scale integration 1978 sampai dengan 1991, dan ultranya 1991 sampai dengan lebih dari 100 juta komponen dalam satu IC. Hukum Moore. Di sini ada Gordon Moore, co-founder of Intel, meningkatkan kerapatan komponen dalam chip. Di sini ada pertumbuhan jumlah transistor dalam CPU dari tahun 1970 sampai dengan 2010. Di sini ada IBM seri 360 tahun 1964. Di sini PDP 8 tahun 1964 seperti ini. Di sini ada PDP 8 struktur bus. Di sini ada memori semikonduktor. Gambar seperti ini tahun 1970. Ukurannya lebih kecil ya. Intel. Meningkatkan kecepatan. Ada Pipeline onboard cache, onboard L1 L2 cache, branch prediction, data flow analysis, speculative execution. Ketidakseimbangan kinerja. Kecepatan prosesor meningkat, kapasitas memori meningkat, perkembangan kecepatan memori lebih lambat, tertinggal dibanding kecepatan prosesor. Perbandingan kinerja logik dan memori. Logik lebih unggul daripada memori. Solusinya meningkatkan jumlah bit per akses, mengubah interface DRAM, mengurangi frekuensi akses memori, meningkatkan bandwidth interkoneksi. Perangkat I/O. Perangkat untuk kebutuhan I/O besar data throughput yang dibutuhkan dapat dihandle oleh prosesor. Perbandingan laju data perangkat I/O. Kunci dan keseimbangan komponen prosesor, memori, perangkat I/O, struktur koneksi. Meningkatkan kecepatan prosesor, menambah ukuran dan kecepatan cache,
Perubahan organisasi dan arsitektur prosesor. Perkembangan mikroprosesor Intel dari tahun 1988 sampai dengan 2004. Bertambahnya kapasitas cache biasanya 2 atau 3 kali cache antara prosesor dan memori utama. Bertambahnya kepadatan IC chip. Pentium mengalokasikan 10% unit untuk cache. Pentium 4 mengalokasikan sekitar 50%. Di sini ada evolusi x86 3, Core 2, embedded system ARM digunakan di embedded system, digunakan dalam produk, bukan general purpose komputer, mempunyai fungsi khusus, contohnya anti-lock RAM di mobil itu. Kebutuhan embedded system berbeda ukuran, berbeda kendala, optimasi dapat digunakan kembali. Kebutuhan yang berbeda, keamanan, ketahanan, kondisi lingkungan, beban statis, kecepatan lambat kecepat, perhitungan, kejadian acak atau dinamis berkelanjutan. Contoh organisasinya embedded system ini seperti ini. Di next saja. Evolusi ARM pertama kali dirancang oleh ARM Inc. Cambridge, Inggris. Lisensi untuk manufaktur. Kategori sistem ARM seperti ini, ada Linux ya. Penilaian kerja kecepatan clock, parameter kunci, sistem kecepatan clock. Sinyal dalam CPU membutuhkan waktu untuk perubahan ke 1 atau 0. Ini gambar sistem clock ya, seperti ini. Ada quartz crystal, analog to digital conversion tahun 1998. Instruction execution rate seperti ini. Benchmark program dirancang untuk menguji kamera. Spec rate matrix mengukur throughput laju mesin dalam melakukan tugas. Rata-rata geometri dihitung. Hukum Amdahl seperti ini hukumnya. Di sini saya akan mereview evolusi komputer. Ada 4 komponen utama dalam general purpose komputer. Yang pertama CPU, kedua memori, ketiga input dan output, yang keempat interkoneksi. Efek dari perkembangan teknologi IC, di sini ada meningkatkan kecepatan prosesor, kedua menambah ukuran dan kecepatan cache, dan yang ketiga perubahan organisasi dan arsitektur prosesor. Hukum Moore di sini ada meningkatkan kerapatan komponen dalam chip, daya listrik lebih hemat dan panas menurun. Sambungan sedikit berarti semakin handal atau reliable. Karakteristik dari family komputer sama atau identik intrusinya, sama atau identik OS, bertambahnya kecepatan, bertambahnya jumlah port I/O, bertambahnya ukuran memori. Cukup sekian teori yang bisa saya jelaskan. Bila mana ada kata yang salah, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.